Petani skincare-nya mahal-mahal loh. Karena kenapa Bang? Kan kita setiap hari di lapangan, kena matahari. Jadi pertahanan harus kuat. Saya di sini Friska Girsang. Kita tinggal di Merek. Jadi kita bertani fokusnya di kentang sama cabai. Dulu sebenarnya aku besar-besar di Jakarta ya. Sekolahnya juga di Jakarta. Jadi tahun 98 orang tua suruh pulang kampung. Jadi aku pulang kampung. Di kampung itu sempat kerja di kantor camat juga 11 tahun. Dari kecil itu nggak pernah bertani sebenarnya, tapi orang tua memang petani. Jadi nggak pernah bertani, tapi di keluarga petani. Nggak pernah ke ladang lah ceritanya dari kecil. Ketemu sama suami, menikah, lalu tinggal sama suami, diperkenalkanlah dengan dunia pertanian. Terus awal-awal sih aku sampai teman-teman itu, kamu ke ladang? Serius? Nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu. Sampai heboh lah gitu teman-teman. Tapi aku ngerasa, aku juga nggak apa-apa lah coba, toh juga udah tinggal di kampung gitu. Mau ngapain lagi gitu, itu kayaknya pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan terakhir, nggak tahu ngapain gitu. Jadi dibawa ke ladang. Tertarik karena memang, aku kan hobi foto, ngelihat lahan yang luas, bagus nih foto di sini. Awalnya sih berawal dari emang mau narsisan gitu loh. Jadi lama-lama ya kan namanya kalau manusia itu udah setiap hari bertemu, lama-lama jadi suka gitu ya. Lagi jadi menikmati. Akhirnya dinikmati. Awal-awalnya cuman masih foto-foto, lama-lama kok jadi pegang daunnya dulu. Terus besoknya pegang cangkulnya. Terus lama-lama jadi kayak itu duniaku gitu, itu udah nyatu sama duniaku jadinya gitu. Jadi akhirnya menikmati bertani, menikmati foto-foto juga, ya jadi disinilah sekarang. Suruh balik ke Jakarta, dikasih gaji, nih kamu kerja di kantor ini apa, di kantor mana gitu, gaji kamu 10 juta bersih 1 bulan. Kayaknya enggak deh. Bertani itu seperti ajaib gitu loh. Ini seperti cabai dari benih sampai jadi seperti ini, itu kayak kepuasan kita luar biasa loh. Gak nyangka gitu, dari yang sekecil benih itu bisa tumbuh seperti ini dan menghasilkan, ya kita buatlah materi itu nomor berapa ya. Yang pertama sih kita menikmati. Ini sih menurut saya perkembangan zaman sekarang, saya justru bangga. Tahu orang petani, kamu kerja kamu apa gitu. Saya dengan bangga jawab, saya petani. Teman sekarang ya Bang, tantangan di mana aja pasti ada. Nggak cuma di bertani. Orang bilang lahan saya nggak ada, pupuk mahal, obat-obatan mahal. Dan kalau dari segi lahan, kita semua berawal dari nol ini. Nggak ada lahan. Siapa sih yang terlahir ke dunia langsung ada lahan gitu? Harus dengan usaha kan gitu. Ya kalau kita ngontrak orang punya 1 hektar, mungkin kita berawal dari 1 rantai. Ya kan, jangan langsung kita pengen mau kayak orang yang punya 2 hektar, kita juga langsung mau segitu, padahal kita masih mulai dari step awal gitu. Dari kami sih pribadi ya, bercabai ini kan kuncinya di bantalan. Bantalannya harus maksimal, dikompos. Jadi ada orang, dia bantalannya cuman, irit. Tapi nanti pas setengah umur ini cabai ini, kira-kira umur 2 bulan, dia pikir menambah dari samping ini pupuk sama komposnya itu bagus gitu. Tapi kalau menurut pengalaman kami sih kuncinya itu di awal. Sebelum kasih mulsa ini, kita kasih kompos sama pupuknya yang maksimal. Nanti kalau dari samping, kompos samping sama pupuknya itu asal ada aja udah oke.
Cabai ini kan enaknya per 2 minggu kalau cabai hijau ya. Kalau merah kan sekali seminggu panennya. Hijau ini kan sekali 2 minggu panen. Kalau target kami sih ini per batang 3 kilo. Itu udah bagus per batang ya. Kalau harga ya di musim sekarang orang tahu lah ya, cabai lagi naik daun. Cabai kemarin panen pertama ini per kilonya 41.000. Jadi kita panen pertama itu dapat di 800 kilo. Panen kedua itu 1 ton 300. Ini nanti panen ketiga minggu depan. Kendala selama bertani sih ya, kalau cuaca kita buat itu kan alam ya. Bukan cuman kita aja, semua orang pasti ngalamin. Kalau di sekarang sih yang paling pengaruh pupuk sama obat-obatan lah. Tapi sejauh ini ya kita anggap aja itu tantangan sih ya. Kita mikir aja, mungkin yang nanam biasanya 2 hektar ya dikurangin jadi 1 hektar. Kendalanya itu sih. Pupuk mahal, obat-obatan mahal. Apalagi belakangan ini kan, dalam tahun ini kalau nggak salah 2-3 kali deh naik. Kita yang seperti kita aja ngeluh gitu kan, yang bisa dibilang ya kalau untuk modal masih bisa lah gitu. Gimana dengan orang yang masih memulai, ada kadang langsung menyerah. Kalau kayak kita kan masih bisa kerjasama dengan pupuk, masih ya bolehlah, ini kita nanti panen ya baru hitung gitu. Ini pesan saya buat para anak muda ini, kita dari hitung-hitungan aja dulu ya. Kalau materi lah dulu, kalau pegawai itu mungkin orang bisa tahu kerja di mana dia, itu per bulan dia dapat berapa. Kalau bertani itu orang nggak bisa jengkali kita berapa per bulan, berapa per tahun, nggak bisa. Itu dari segi materi. Dari segi apa ya, menikmati itu, ini kita kayak seperti tanpa petani orang bisa makan nggak sih? Bisa makan nggak gitu? Sekaya apapun Anda, sekaya apapun mereka, kalau nggak ada petani, nggak ada yang mau beli apa? Manusia butuh makan, nggak bisa kerja tanpa makan. Jadi pesannya untuk anak muda, sebenarnya intinya sih Bang bukan hanya bertani, kerja dimanapun boleh. Cuman intinya di sini masih adakah pemuda yang malu bertani? Kalau zaman sekarang nggak zamannya lagi loh malu bertani, karena petani itu nggak dianggap lagi sebagai petani. Sebenarnya orang sekarang bilang pengusaha di bidang pertanian gitu. Setauku sih itu sekarang. Apalagi perempuan yang mungkin mau menikmati hidup yang tinggal di kota, atau kulitnya harus glowing gitu kan. Kukunya harus pedicure gitu. Kalau buat saya itu boleh loh. Petani itu juga nggak harus yang kotor kumal gitu, enggak juga gitu. Itu kalau kita udah punya materi semua itu ngikut. Bagi yang perempuan, kalau lagi ke ladang kayak gini tampillah sebagai petani, ya kan? Ya pakai baju ke ladang ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah panen, udah ada waktu untuk jalan, ya jalan. Petani skincare-nya mahal-mahal loh. Karena kenapa Bang? Karena kan kita setiap hari di lapangan kena matahari. Jadi pertahanan harus kuat. Buat teman-teman yang ada niat atau dengan menonton video ini tiba-tiba, aduh aku mau dong memulai gitu bertani gitu. Boleh loh sharing-sharing. Dulu sering sih Bang dapat DM, dapat chat. Pupuk ini apa Kak gitu, untuk kalau nanam kentang Kakak bisa kasih bibit kah? Boleh. Siapa yang pengen memulai dari awal, nggak ada kata terlambat. Kita boleh belajar sama-sama, kita sharing-sharing. Yang butuh bibit, misalnya bibit kentang, kita biasanya selalu ada yang ready sih. Jadi kita boleh bantu-bantu juga, apalagi di bidang pertanian, terutama cabai sama kentang lah. Boleh, atau nanya-nanya apapun itu, kita boleh tukar pikiran. Boleh kunjungi juga akun
IG saya Friska Girsang _ Facebook Friska Ulina Girsang. Kalau mau langsung datang ke lahan juga boleh, DM atau inbox. Mau main Kak ke lahannya boleh, silakan. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung, like and share.